Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kami akan menjelaskan tentang tema 9, yaitu tantangan pembelajaran online bagi siswa dan guru yang akan dipresentasikan oleh kelompok 10 yang beranggotakan Clarissa Lestari Noviandini, Fikri Zikrullah Abdul Jabar, dan saya sendiri Sinta Melani. Selanjutnya, pokok bahasannya ada 3. Yang pertama ada mengenai pembelajaran online, yang kedua yaitu tantangan siswa, yang ketiga yaitu tantangan bagi guru. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Fikri, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Sinta atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran online. Lebih umumnya itu adalah pembelajaran jarak jauh. Berawal dari sejarahnya terlebih dahulu, menurut Taylor dalam buku Tian bahwasanya pembelajaran jarak jauh sudah ada pada pertengahan abad ke-18. Nah, yaitu generasi terbagi ke dalam. Kenapa disebut model korespondensi? Karena pada masa itu pembelajaran jarak jauhnya itu dalam bentuk tulisan. Nah, maksud dari tulisan ini karya-karya hasil dari penemuan ahli itu dituliskan dalam sebuah buku. Nah, ketika buku itu disebarluaskan, maka orang-orang mulai membacanya. Nah, dari membaca itu adalah bisa sebutkan sebagai pembelajaran jarak jauh karena kita tidak bertemu langsung dengan ahli tersebut atau penulis buku tersebut. Nah, selanjutnya generasi kedua yaitu model multimedia. Untuk model multimedia ini dimulai pada pertengahan abad ke-20 yaitu sekitar tahun 1960-an sampai 1980-an. Nah, pada masa ini pembelajarannya itu menggunakan media yaitu seperti misalkan contohnya kita ingin mempelajari tentang kubus, balok, maka kita tinggal buat saja kerangkanya, terus kubus itu bagaimana, balok itu bagaimana, seperti itu. Nah, ini di generasi kedua. Selanjutnya yaitu generasi ketiga, yaitu model telelearning. Nah, model telelearning ini dimulai pada awal abad 21, yaitu ketika radio dan televisi mulai booming di masyarakat. Nah, jadi pembelajarannya itu misalkan melalui ceramah di radio ataupun melalui saluran televisi. Contohnya bisa kita lihat pada sekarang itu pembelajaran di TPRI. Nah, pembelajaran bagi siswa sekolah dasar di TPRI itu bisa dikategorikan sebagai model telelearning karena menggunakan saluran televisi atau radio. Nah, yang keempat yaitu generasi keempat yaitu model pembelajaran fleksibel. Nah, model pembelajaran fleksibel ini dimulai ketika internet sudah mulai dikenal di masyarakat, di mana masyarakat sudah bisa memuat jejaring internet. Nah, misalkan kita ingin mencari tentang ilmu pendidikan, kita tuliskan saja di internet ilmu pendidikan, maka akan muncul beberapa artikel tentang ilmu pendidikan. Seperti itu. Nah, untuk generasi terakhir yaitu dengan menggunakan model pembelajaran fleksibel yang cerdas. Untuk model pembelajaran fleksibel yang cerdas ini, seperti yang kita laksanakan sekarang atau ketika pandemi COVID ini berlangsung, semua pelajaran itu berubah menjadi online. Nah, ketika pembelajaran online ini, siswa bisa atau siapapun yang belajar bisa menggunakan aplikasi tambahan seperti Zoom untuk tatap muka secara virtual ataupun menggunakan Google Classroom atau e-learning untuk kelas virtualnya. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya internet itu sangat vital pada pembelajaran sekarang ini karena itu yang pertama, internet bisa mendistribusikan pendidikan ke pelosok negeri. Nah, pendistribusi ini sangat cepat karena guru itu tidak perlu datang ke pelosok-pelosok. Namun yang harus digarisbawahi adalah infrastruktur yang belum merata menyebabkan keterhambatan penyebaran pendidikan di Indonesia ini. Nah, selanjutnya itu proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu. Nah, maksudnya sedang apapun kita bisa sambil belajar. Misalkan kita sedang ngopi di halaman rumah kita bisa sambil baca buku atau baca internet. Nah, itu adalah kefleksibelan belajar online.
Selanjutnya, lama waktu belajar. Nah, untuk waktu belajar ini fleksibel juga, tidak seperti sekolah biasa, misalkan kita harus datang pukul 7 dan pulang pukul 3 sore. Nah, ketika kita belajar online, ketika kita siap untuk belajar, maka itu adalah waktu belajar kita. Selanjutnya, yang terakhir adalah proses pembelajaran interaktif. Untuk proses pembelajaran yang interaktif itu, ketika kita jenuh dengan suatu model atau media pembelajaran, kita tinggal cari media lainnya di internet yang memang cocok dengan pembelajaran yang kita inginkan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini mungkin ada beberapa contoh kelas virtual atau tempat belajar online. Yang pertama, e-learning pribadi. Contohnya itu Innos yang sekarang kita gunakan ini. Selanjutnya ada Moodle, Rumah Belajar, Google Classroom, Edmodo, Psikologi, Edlink, dan lain-lain. Nah, selain dari keunggulan pembelajaran online, tentu ada kekurangan dari pembelajaran online yang akan dijelaskan oleh saudari Cinta. Kepadanya saya persilahkan. Nah, baik, untuk materi selanjutnya yaitu tantangan atau kendala peserta didik. Sebaran virus corona yang masif di berbagai negara memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwasanya dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar hal-hal baru. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi hak pendidikannya. Sampai 1 April 2020, UNESCO mencatat setidaknya 1,5 miliar anak usia sekolah yang terdampak COVID-19 di 188 negara yang termasuk 60 jutaan di antaranya di negara kita. Pemberlakuan kebijakan physical distancing yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berlaku secara tiba-tiba tidak jarang membuat pendidik dan peserta didik kaget, termasuk orang tua, bahkan semua orang yang berada di dalam rumah. Pembelajaran teknologi informasi memang sudah diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun, pembelajaran daring yang berlangsung sebagai kejutan dari pandemi COVID-19 membuat kaget hampir di semua lini dari kabupaten atau kota, provinsi, bahkan dunia internasional. Berkaitan dengan pembelajaran online atau daring, dalam proses pelaksanaannya, pembelajaran daring memiliki kendala atau tantangan baik bagi pendidik dan peserta didik. Berikut akan dijelaskan tantangan atau kendala yang dialami oleh peserta didik. Yang pertama, ada ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah. Hal ini bisa kita lihat dengan hasil dari pengalaman praktik lapangan bahwasanya tidak semua peserta didik memiliki alat teknologi yang mendukung untuk berjalannya proses pembelajaran daring, terutama bagi peserta didik yang berada di daerah kecil, tapi tidak menutup kemungkinan peserta didik yang berada di kota-kota besar. Ketimpangan infrastruktur digital antara kota besar dan daerah harus dijembatani dengan kebijakan teknologi afirmasi untuk daerah yang kekurangan. Akses internet harus diperluas dan kapasitas bandwidth-nya harus ditingkatkan. Pemerintah Indonesia sudah berhasil membangun infrastruktur komunikasi palaparing yang diresmikan Bapak Presiden Joko Widodo di akhir tahun 2019 menjadi tulang punggung infrastruktur digital dari Aceh hingga Papua. Tapi jangkauan akses harus diperluas agar banyak sekolah atau pendidik dan peserta didik bisa merasakan manfaatnya. Yang kedua, ada keterbatasan kompetensi peserta didik dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Secara teknis dan sistem pembelajaran daring atau online belum semuanya siap untuk dilaksanakan. Misalnya, kurangnya pemahaman peserta didik untuk menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang telah disediakan oleh guru atau pihak sekolah, sehingga membuat peserta didik kebingungan. Kemudian, yang ketiga ada
keterbatasan sumber daya dan ekonomi. Keadaan ekonomi masing-masing peserta didik yang berbeda juga menjadi tantangan tersendiri bagi peserta didik. Misalnya, tidak mempunyai smartphone atau kuota juga bisa menjadi kendala dan menyebabkan terhambatnya proses pembelajaran daring. Dari hal tersebut, tidak sedikit peserta didik yang menjadi enggan atau bahkan tidak mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat ada konsentrasi dan pemahaman dalam belajar. Pembelajaran online tidak hanya memindah proses tatap muka menggunakan aplikasi digital dengan disertai tugas-tugas yang menumpuk. Hal ini menyebabkan peserta didik terbata-bata karena mendapatkan tumpukan tugas selama belajar dari rumah. Sedangkan tidak sedikit pula peserta didik yang kurang memahami materi yang disampaikan. Adapun orang tua murid akan merasa stres ketika mendampingi proses pembelajaran dengan tugas-tugas, di samping harus memikirkan keberlangsungan hidup dan pekerjaan masing-masing di tengah krisis. Padahal, pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka menjadi dengan aplikasi digital, bukan pula membebani peserta didik dengan tugas-tugas yang menumpuk setiap hari. Pembelajaran secara online harusnya mendorong peserta didik menjadi kreatif, mengakses banyak mungkin sumber pengetahuan, menghasilkan karya, mengasah wawasan, dan ujungnya membentuk peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kaisa. Kepada Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tantangan guru. Imbauan pemerintah untuk menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah telah berlangsung selama 7 bulan lamanya oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Meski demikian, banyak guru mengakui bahwa masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Kunci efektivitas dari sistem pembelajaran daring ialah seorang guru mampu kreatif untuk menyajikan pembelajaran daring. Seperti halnya bulan yang lalu, kita sebagai mahasiswa dari pendidikan telah terjun ke lapangan secara langsung mengetahui pembelajaran daring yang nyata dalam masa COVID-19 ini. Di antara tantangan-tantangan tersebut ialah pemanfaatan teknologi, di mana seorang guru dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi yang ada, yang berkembang saat ini. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, misalnya saja, guru mampu mengaplikasikan seperti aplikasi Zoom, Squeezies, Google Classroom, atau aplikasi-aplikasi yang telah disebutkan sebelumnya. Yang kedua, penyajian pembelajaran. Penyajian pembelajaran yang terencana dan efektif dalam keterbatasan waktu. Pada masa COVID-19 ini, waktu pembelajaran yang virtual sangatlah terbatas. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengatur langkah-langkah pembelajaran secara detail agar penyampaian materi yang disampaikannya tepat. Yang ketiga, menyatukan persepsi dan konsentrasi. Guru dituntut untuk menyatukan persepsi dan konsentrasi anak-anak didiknya yang serba berjauhan. Ini bisa dilakukan oleh guru yang memiliki visi yang jelas dalam pembelajarannya. Yang ketiga, penyampaian pesan. Mohon maaf, sebelumnya yang keempat, penyampaian pesan. Untuk menjadi anak yang tangguh, mengingat kondisi masyarakat sedang diuji secara fisik dan mental akibat penyebaran COVID-19 yang berdampak pada pembelajaran siswa. Di samping peran orang tua, guru juga memiliki peran strategis untuk membuat tangguh siswa dengan berusaha memotivasi untuk disiplin belajar, semangat dalam melaksanakan tugas, aktif dalam presentasi. Yang terakhir yaitu mendorong kolaborasi. Mendorong kolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah. Guru harus kreatif dalam meramu materi, menyampaikan materinya, memberikan metode yang menyenangkan, dan memberikan tugas-tugas yang dapat menstimulasi siswa untuk bertanya kepada guru, kepada teman sekelas, maupun orang tua mereka. Hal itu dapat mendorong kolaborasi antara orang tua dengan siswa dalam membantu kebutuhan belajar. Di samping itu masih banyak tantangan-tantangan guru yang dialami, seperti halnya kita kemarin telah turun ke lapangan, tahu sendiri bagaimana keadaan secara real dalam pelaksanaan pembelajaran daring itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, dapat kita simpulkan
simpulkan, kendala-kendala itu menjadi catatan penting dari dunia pendidikan kita yang harus mengejar pembelajaran daring secara cepat. Padahal secara teknis dan sistem belum semuanya siap. Selama ini pembelajaran online hanya sebagai konsep, sebagai perangkat teknis, belum sebagai cara berpikir, sebagai paradigma pembelajaran. Dari tantangan-tantangan tersebut, dari kendala-kendala tersebut juga, kita harus berani melangkah untuk menjadikan pembelajaran online sebagai kesempatan mentransformasi pendidikan kita. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua siswa dan oleh semua guru. Kita akan memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill siswa, dan peningkatan kualitas diri dengan perubahan sistem, cara pandang, dan pola interaksi kita dengan teknologi. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Silakan untuk yang memiliki pertanyaan, silakan untuk ditanyakan di kolom diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.